Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Octaviana, NVM 1905044 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video tentang surau atau masjid masyarakat Minangkabau di Tanah Kerinci. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Budaya Alam Minangkabau yang diampu oleh Bapak DRS Haji M. Khudri MPD. Masjid atau surau masyarakat Minangkabau di Tanah Kerinci. Kerinci adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Kerinci menurut sejarah berasal dari kata kunci atau terkunci, sesuai dengan alamnya yang dipagari oleh bukit yang berderet dari utara dan dari selatan, dengan puncak-puncaknya yang menjulang tinggi. Hutan rimba dengan binatang buas yang ada di dalamnya menyebabkan daerah ini sukar untuk dilalui. Kondisi alam inilah yang menyebabkan daerah ini menjadi terkunci dan terkurung. Kerinci merupakan salah satu daerah rantau Minangkabau, sekaligus menjadi wilayah persebaran budaya Minangkabau yang dibawa oleh perantaunya ke Kerinci. Keberadaan orang Minangkabau di daerah Kerinci sebagaimana diketahui telah berlangsung lama. Dari catatan sejarah yang ditemui bahwa pada abad ke-18 datang 3 orang keturunan Raja Pagaruyung, yaitu Sultan Maharaja Hakikat, Indrajati, dan Raja Peninting. Sultan Maharaja Hakikat ditugaskan oleh Raja Pagaruyung ke Kerinci untuk menyebarkan agama Islam dan menetap di daerah Tamiai dengan nama Raden Serdang dan diangkat menjadi kepala rakyat Tamiai. Sedangkan Indrajati keturunan Datuk Mangkudung dari Sumanik pergi merantau kemudian menetap di Hiang dan diangkat menjadi kepala Tanah Hiang. Kemudian Raja Peninting dari Pagaruyung pergi merantau melalui Indapura. Ia sampai di Kotobento dan Rawang, kemudian menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Kedatangan 3 keturunan kerajaan Pagaruyung tersebut ditengarai merupakan kedatangan pertama kali orang Minangkabau ke Kerinci, atau sebagai awal kedatangan orang Minangkabau berikutnya. Dalam perkembangan kemudian, orang Minangkabau semakin banyak datang ke Kerinci, baik melalui jalur darat maupun laut atau pesisir. Jalur darat melalui daerah Solo, sedangkan jalur laut atau pesisir yakni di daerah Indapura yang dahulunya merupakan kerajaan besar setelah kerajaan Pagaruyung. Orang Minangkabau di Kerinci dapat dibedakan antara orang Minangkabau yang datang ke Kerinci di beberapa abad silam, kemudian menikah dan mempunyai keturunan di Kerinci, dan orang Minangkabau yang datang kemudian karena faktor merantau dari daerah asalnya. Di Kabupaten Kerinci, khususnya di kota Sungai Penuh, orang Minangkabau mempunyai kesatuan berupa himpunan masyarakat Minangkabau berdasarkan daerah asalnya. Kesatuan ini ada semenjak tahun 1999. Pengelompokan perantau Minangkabau memiliki pengurus surau atau masjid dan aturan sendiri yang mengatur para perantau Minangkabau di Kerinci, khususnya di kota Sungai Penuh. Adapun masjid atau surau yang dibangun kelompok atau kesatuan orang Minangkabau di Kerinci menurut daerahnya masing-masing. Yang pertama, perantau dari Padang dan sekitarnya dengan suraunya yang bernama Al-Ukhwa. Yang kedua, perantau dari Pariaman memiliki 3 surau dan salah satunya adalah Surau Begonjong. Surau ini adalah sebagai pengganti Rumah Gadang. Yang ketiga, perantau dari APL atau Agam, Pasaman, dan 50 kota dengan suraunya adalah Surau Al-Falah. Yang keempat adalah perantau dari Tanah Datar dengan suraunya adalah Surau Basussalam. Perantau dari Tanah Datar ini paling luas daerahnya karena mereka juga menghimpun perantau dari Batipuh, 10 Koto, Batu Sangkar, Padang Panjang, Kacang, Saning Bakar, Solo, Muara Labuh,
selatan sampai perbatasan dengan Kerinci. Perantau dari pesisir selatan merupakan yang paling banyak dan terdiri dari 4 nini mama atau pucuk adat. Perantau dari Bayang, pesisir selatan, dan perantau dari Batang Kapas. Masing-masing pengelompokan berdasarkan daerah asal itu, kecuali perantau dari pesisir selatan, mereka memiliki 1 orang nini mama sebagai pucuk adat. Tugas dari pucuk adat itu adalah memimpin dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kelompoknya. Mereka menjadi orang yang dituakan, yang dipilih melalui musyawarah bersama anggotanya. Salah satu dari nenek mama atau pucuk adat itu akan menjadi pemimpin untuk keseluruhannya, dengan struktur kelembagaan dengan adanya ketua, sekretaris, dan seksi-seksi khusus. Para pemimpin dari kelompok perantau Minangkabau dari 8 kelompok lazimnya juga disebut dengan pucuk yang salapan atau pucuk 8 dengan sebutan nenek mama. Nah, selain masjid atau surau tadi, di Kerinci juga terdapat pemakaman orang Minangkabau, yaitu pemakaman Piaman yang terletak di Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.